Lari kemana dia? Apa dia bersembunyi? Apa mengira bersembunyi aku tidak bisa menemukanmu? Ucap Yehan mencari bandar cantik itu. Bandar cantik itu berkata, akhirnya sudah mencampakkan bocah itu. Tanpa diduga Yehan menemukan gadis itu dan berkata, aku sudah menemukanmu. Bandar cantik itu pun terkejut dan berkata, sialan, hantu. Yehan pun menangkap gadis itu dan berkata, pagi hari, hantu apanya? Cepat berikan uangnya padaku, bandar cantik itu menjawab. Aku mendapatkannya dengan susah payah. Kamu jangan bermimpi, sambil meronta-ronta. Yehan pun berkata, sialan, kamu harus berani mengakui kekalahan, kalau kamu tidak memberiku uang, aku akan, seseorang datang dan berkata, tunggu teman. Yehan pun menengok ke orang itu. Orang itu berkata, Yuyu membuat masalah apa lagi? Seketika itu Yehan melempar Yuyu sambil berkata, sialan, menakutkan sekali. Itu kamu? Kamu siapa? Yehan berkata di dalam hati. Ada begitu banyak hantu gentayangan yang menjeratnya, berapa banyak orang yang sudah ia bunuh. Orang itu pun menjawab, aku adalah kakak Yuyu. Apakah dia membuat masalah padamu? Yuyu berkata sambil menunjuk ke arah Yehan. Kak, aku mana mungkin membuat masalah. Bocah tengik ini yang tidak mematuhi aturan dan menipu. Yehan pun menjawab, cih, kamu masih tidak tahu malu. Sudah kalah masih tidak mau mengakui, cepat berikan uangnya padaku. Yuyu berkata sambil mengejek Yehan. Aku tidak mau memberikannya. Jika kamu mampu, kemari pukul aku. Yehan pun berkata, jangan kamu mengira kamu wanita aku tidak berani memukulmu. Kalau begitu, kemari, ucap Yuyu terus mengejek Yehan. Mereka berdua saling berdebat satu sama lain. Kakak Yuyu pun jengkel melihat mereka berdua dan berkata, cukup. Yuyu berkata, kakakku sudah marah. Kamu tunggu saja, sambil mengejek Yehan. Tanpa diduga kakak Yuyu menamparkan wajah Yuyu dan berkata, tutup mulutmu. Yuyu pun berkata ke kakaknya, kak, kenapa kamu memukulku? Kakaknya menjawab, berapa kali aku bilang padamu untuk jangan bermain judi? Apakah kamu sudah lupa bagaimana sepasang kakiku ini bisa patah? Yuyu pun berkata, kak, hanya seperti ini aku baru bisa mengumpulkan uang dengan cepat untuk mengobati kakimu. Aku tidak mau kamu seperti ini seumur hidup. Sambil bersedih, kakinya patah, ada apa ini? Ucap Yehan di dalam hati. Yehan mengaktifkan mata yin yang-nya untuk memeriksa keadaan kaki kakaknya Yuyu. Ia pun berkata, saraf kakinya sudah dipatahkan orang, selain itu di betisnya seperti ada sesuatu. Yuyu dan kakaknya pun terkejut. Kakak Yuyu pun bertanya ke Yehan, teman, kamu bisa melihat penyakit kakiku? Yehan pun menjawab, hal kecil saja, aku bisa melihatnya hanya dengan sekilas saja. Yuyu berkata dan memohon ke Yehan, bocah tengik, karena kamu tahu penyakit kakakku, apa kamu bisa menyembuhkannya? Yehan menjawab dengan kesal, bocah tengik, aduh, kakak tampan. Kamu jangan begitu pelit, ucap Yuyu sambil menggoda Yehan. Yehan berkata di dalam hati, sialan, menyenangkan sekali. Yuyu terus menggoda Yehan dan berkata, jika kamu bisa menyembuhkan kaki kakakku, kelak aku adalah milikmu. Yehan dengan spontan mendorong Yuyu dan berkata, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk masalah ini. Ia pun meninggalkan Yuyu dan kakaknya. Tidak saling mengenal, jika aku membantunya mungkin masih akan membocorkan mata yin yang milikku. Aku tidak mau melakukannya, ucap Yehan di dalam hati. Kakak Yuyu memanggil Yehan dan berkata, tunggu, jika kamu bisa menyembuhkan kakiku, bagaimana kalau kita buat satu kesepakatan? Yehan pun berhenti dan menjawab, kesepakatan apa? Kakak Yuyu pun berkata, ribuan keterampilan dan ilmu tinju milikku sehingga bisa menjadi Raja Sinan. Yehan pun terkejut dan berkata, kamu adalah Zhao Hengtian. Benar, aku adalah Zhao Hengtian. Ucap kakak Yuyu ke Yehan. Yehan pun berkata di dalam hati, Zhao Hengtian, dia adalah orang penting yang sangat berkuasa waktu itu. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Teman, bagaimana menurutmu? Ucap Zhao Hengtian ke Yehan. Yehan berpikir sejenak dan berkata di dalam hati, aku hanya bisa melihat masalahnya ada di mata, tapi bagaimana menyembuhkannya? Seketika itu Yehan mendapatkan kekuatan kitab tabib lembah hantu dan mantra memurnikan energi. Ia pun terkejut dan berkata, kitab tabib lembah hantu dan mantra memurnikan energi. Ini adalah dua buah kitab rahasia yang disimpan di dalam giok itu. Yuyu bertanya ke Yehan, apa bisa disembuhkan?
Cepat katakan, sudahlah Yuyu, tidak mudah untuk menyembuhkan kaki ini. Waktu itu mencari dokter terkenal juga tidak berguna. Ucap Zhou Hengtian ke Yuyu. Ye Han pun menjawab dengan percaya dirinya. Aku bisa mengobatinya. Zhou Hengtian dan Yuyu pun terkejut dan berkata, apa, benarkah? Ye Han pun berkata, tapi, aku butuh waktu untuk mempersiapkannya, baru bisa menjaminnya. Zhou Hengtian menjawab, baik jika kamu benar-benar bisa menyembuhkanku, aku bersedia bekerja untukmu selama 3 tahun. Yuyu memeluk Ye Han sambil berkata, terima kasih sekali. Setelah urusan dengan Zhou Hengtian dan Yuyu selesai, Ye Han berjalan-jalan sambil berkata di dalam hati. Berjanji untuk mengobati penyakit orang, aku juga sungkan untuk meminta uang ini lagi. Tanpa disadari Ye Han berjalan dan melihat jalanan barang kuno. Ia pun berlari masuk untuk melihat barang-barang kuno. Xin pun berpindah di pedagang barang kuno. Pedagang itu berkata, coba dilihat, porselen hijau dari dinasti Ming, lukisan pemandangan dari dinasti Song, lonceng perunggu saat peperangan dijual murah. Membelinya pasti bisa untung. Ye Han mengaktifkan mata yin-yangnya untuk memeriksa barang kuno itu dan berkata di dalam hati. Coba aku lihat apakah ada benda bagus di tempat ini. Ia pun mengecek seluruh barang kuno itu alhasil ia sangat kesal dan berkata di dalam hati. Sialan, dia benar-benar menganggap kami orang idiot. Seketika itu ada seorang gadis bersama kakeknya. Orang tua itu pun berkata, coba aku lihat porselen hijau ini. Ketua Zhao, coba kamu lihat. Ucap pedagang itu. Tuan Zhao pun mengamati porselen itu, untuk memastikan barang asli apa palsu. Gadis cantik itu pun berkata, kakek, dilihat sudah tahu kalau ini palsu, sekalipun ini asli, tapi retakan di atasnya sudah merusaknya. Yang kamu ucapkan memang benar. Aku kembalikan ini kepadamu. Ucap Tuan Zhao, mengembalikan porselen itu ke pedagang tua. Setelah itu Tuan Zhao dan cucunya akan pergi. Akan tetapi Ye Han berteriak, aku mau porselen hijau ini. Tuan Zhao dan cucunya pun terkejut. Aku bilang aku mau porselen hijau ini. Ucap Ye Han ke pedagang tua itu. Pedagang tua itu sangat senang dan berkata, nak, kamu pandai melihatnya. Ini adalah benda kuno milik dinasti Ming, aku menjualnya 6 juta saja. Sambil menyerahkan porselen itu ke Ye Han pun menjawab, baik, kamu hitung uangnya sebentar. Pedagang tua itu berkata, tidak perlu, terima kasih atas kunjunganmu. Ia pun pergi meninggalkan Ye Han. Orang bodoh, uang 6 juta sia-sia begitu saja. Ucap gadis cantik itu ke Ye Han. Ye Han pun berkata, aku lihat ada orang yang merasa dirinya orang jenius, benar-benar bodoh sekali. Gadis cantik itu pun menjawab, bocah tengik, kamu berani memarahiku, dasar bodoh. Ia terlihat sangat kesal. Tuan Zhao pun mererai pertengkaran mereka sambil berkata, anak muda, apa mungkin kamu mengira porselen hijau itu adalah benda asli? Ye Han pun menjawab, ada 2 hal yang perlu aku koreksi darimu. Pertama, porselen hijau ini bukan pecah. Kedua, porselen ini memang benda asli. Gadis cantik itu pun tertawa sambil berkata, kamu bilang iya berarti iya. Kamu pikir kamu siapa? Anak muda, jangan bertindak gegabah. Mengambil keuntungan itu tidak begitu mudah, masih harus melatih penglihatan. Ucap Tuan Zhao ke Ye Han. Ye Han pun menjawab sambil membuktikan perkataannya. Buka lebar matamu dan lihat dengan jelas. Ia menyiramkan air ke porselen itu dan alhasil porselen ini tidak retak. Terlihat gadis cantik itu dan Tuan Zhao pun terkejut. Ye Han pun berlanjut berkata, lihat dengan jelas, bagian yang retak ada di lukisan itu, hanya ditutupi oleh tanah saja. Tuan Zhao pun menjawab, anak muda, kamu memiliki penglihatan yang bagus, aku kagum padamu. Gadis cantik itu berkata sambil menunjuk ke Ye Han. Ini juga tidak bisa mengatakan itu asli. Ye Han dengan santainya menjawab, kalau begitu kita bertaruh, bagi jika porselen hijau ini asli. Gadis cantik itu berkata, kalau begitu aku akan membelinya dengan harga pasar. Tapi, kalau itu palsu, kamu harus bekerja denganku selama 1 tahun secara gratis. Mereka berdua berkata secara bersamaan. Oke, sepakat. Tuan Zhao berkata di dalam hati. Penglihatan anak muda ini sangat hebat, jika bisa digunakan oleh Yun, ini juga bantuan yang besar. Sudahlah, tidak jauh di depan adalah toko Ming Yuexuan. Mereka punya penilai khusus, bagaimana kalau pergi melihat ke sana? Ucap Tuan Zhao ke mereka berdua. Xin pun berpindah di toko Ming Yuexuan. Seorang pemuda menyambut kedatangan Tuan Zhao dan berkata, Tuan Zhao datang,
Maaf aku lalai dalam menyambut. Adik Yun lama tidak berjumpa, silahkan masuk. Pemuda itu bernama Lin Bomo. Tuan Zhao berkata ke Lin Bomo. Bomo, kedatangan kami adalah ingin meminta bantuan kalian untuk mengidentifikasi satu benda. Yun pun ikut berkata sambil menunjuk ke Ye Han. Itu bendanya, kakek sudah bilang itu palsu, tapi bocah ini tidak terima dan masih bertaruh denganku. Lin Bomo berkata ke Ye Han. Karena ketua Zhao sudah mengatakan itu palsu, maka tidak perlu diidentifikasi lagi. Ye Han pun menjawab dengan dingin. Kamu bahkan tidak melihatnya, bos, kamu sudah terlalu semena-mena, Lin Bomo berkata. Teman, kamu seharusnya pertama kali datang ke jalanan barang kuno kan? Memangnya iya, lalu kenapa? Ucap Ye Han ke Lin Bomo, aku sudah melihat cukup banyak orang seperti ini, ingin mengandalkan trik kecil seperti ini untuk bergabung dalam lingkungan ini. Ucap Lin Bomo ke Ye Han. Ye Han pun berkata, katakan saja kalau tidak ingin membantuku mengidentifikasinya, aku akan cari orang lain saja. Ia berbalik untuk meninggalkan toko Ming Yuexuan, Lin Bomo pun menjawab. Teman tunggu dulu, walaupun kamu pertama kali datang, tapi aku masih harus menghargai Tuan Zhao. Apa yang ingin kamu katakan? Ucap Ye Han, Lin Bomo memberi tantangan ke Ye Han sambil menjelaskannya. Ada 3 benda palsu di antara semua benda kuno ini, asalkan kamu bisa menemukan satu. Aku tidak hanya akan membantumu mengidentifikasi secara gratis, aku juga akan membelinya dengan harga tinggi. Ye Han pun menjawab, kedengarannya tidak mudah. Ia sambil berkata di dalam hati. Benar-benar kali ini akan untung besar nih, Lin Bomo berkata. Kenapa, kamu tidak berani? Ye Han pun menjawab, aku tidak berani, mimpi saja. Hari ini aku akan membiarkanmu membuka wawasanmu. Tuan Zhao berkata ke Ye Han. Teman, kamu perlu berapa lama? Apa 1 jam cukup? Ye Han pun menjawab, untuk apa perlu 1 jam? Sambil berjalan memilih barang kuno yang palsu, 1 menit sudah cukup. Lin Bomo pun tertawa dan berkata, kamu sudah meremehkan toko Ming Yuexuan milikku ini, 1 menit, kamu bahkan tidak bisa melihat sedikit pun. Seketika itu Ye Han sudah selesai memilih barang kuno yang palsu dan berkata, aku sudah menemukan semuanya. Lin Bomo pun terkejut dan menjawab, apa? Secepat ini sudah ditemukan. Apa kamu sedang bercanda? Ucap Tuan Zhao. Yun pun berkata di dalam hati. Apa benar, dia begitu hebat? Ye Han menjelaskan benda-benda yang ia pilih dengan sangat tenang. Benda yang ada di dalam tasbih ini adalah pasir, bagian bawah botol semuanya hasil peleburan gabungan, bagian bawah patung ini terakhir ditempelkan. Lin Bomo berkata di dalam hati. Waktu sesingkat ini, sekalipun itu adalah ahli nasional juga tidak bisa. Bagaimana dia bisa menemukannya? Ye Han berkata, selain itu benda kuno palsu di sini bukan hanya 3 melainkan ada 4 buah. Lin Bomo pun terkejut dan menjawab. Mutiara malam ini adalah pusaka dari toko Ming Yuexuanku. Apa yang sembarangan kamu katakan? Ia pun marah ke Ye Han. Ye Han berkata, kalau begitu kamu lihat dengan jelas. Ia melemparkan mutiara malam itu ke lantai dan mutiara itu pecah. Terdapat sebuah benda bulat di dalam mutiara itu. Tuan Zhao pun mengambilnya dan berkata, di dalam mutiara malam ini adalah tembaga, ini adalah palsu. Sekarang apakah aku masih mengandalkan trik kecil? Ucap Ye Han, Lin Bomo meminta maaf ke Ye Han dan berkata, aku sudah bersikap tidak sopan di awal, mohon Master memaafkannya. Ye Han menjawab, tidak perlu lagi, awalnya aku tidak ingin memamerkan diri, namun bakatku ingin ditunjukkan, jadi setelah begitu lama akan terlihat. Master, silahkan masuk. Aku akan mengatur orang membantumu mengidentifikasinya.